Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan yang besar, bahwasanya kita masih berada di dalam bulan yang mulia, bulan Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini saya hendak menyampaikan suatu perkara yang sangat penting, suatu perkara yang sangat besar, yang merupakan karamah di akhir zaman, yaitu tentang istiqomah. Istiqomah, kata yang tidak asing bagi kita. Istiqomah secara bahasa adalah tegak dan lurus. Adapun secara istilah, istiqomah adalah kita berpegang teguh dengan ajaran Islam, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, akhlak ataupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadaghaw innahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta, maka berlaku luruslah ai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan dan orang-orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kalian melampaui batas, sesungguhnya Dia Allah mengetahui apa yang engkau kerjakan. Dari sini kita bisa mengetahui bahwasanya istiqomah ini dianjurkan, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita sebagai umatnya pun diperintahkan untuk istiqomah di atas jalan ini, jalan yang lurus yang telah ditempuh oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Dalam kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan tersebut, yang mana dikerjakan oleh Nabiullah dan juga para sahabatnya, maka kita perlu melakukan beberapa hal yang merupakan bentuk keistiqomahan tersebut. Istiqomah di dalam ketaatan. Istiqomah mengistiqomahkan hati kita, karena hati kita juga perlu kita istiqomahkan agar tidak berjalan ke kiri ataupun ke kanan, berjalan lurus sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah hadis yang ke-6. Di akhir hadis tersebut disebutkan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Di dalam jasad kita ini ada sekumpal daging yang mana kalau dia baik maka baiklah seluruhnya, kalau dia buruk maka buruklah seluruhnya. Ala wahyal qalb, itulah yang dinamakan dengan hati. Hati perlu kita istiqomahkan dalam menjalankan ibadah kepada Allah dengan keikhlasan, dengan ketawaduan, dengan menyingkirkan penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, kesombongan, keangkuhan, sehingga dalam beribadah kepada Allah hati tersebut bisa istiqomah di jalan yang benar. Yang kedua adalah mengistiqomahkan lisan kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 27. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit
fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah meneguhkan orang mukmin dengan perkataan yang teguh, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah. Meneguhkan hatinya, meneguhkan perkataan dengan kalimat tauhid di dunia maupun di akhirat. Dan yang ketiga adalah mengistiqomahkan perbuatan kita, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi dalam kitab Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-21, an Abi Amrin wa qila Abi Amrata Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah qul fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak qala qul amantu billahi thumma istaqim, rawahu Muslim. Dalam hadis ini salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, katakan kepadaku suatu perkataan tentang Islam ini yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Maka beliau menjawab, qul, katakan, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Ucapan amantu billah, aku beriman kepada Allah, agar kita senantiasa memperbarui keimanan kita, selalu mengucapkan bahwasanya sini beriman kepada Allah, amantu billah, kemudian istiqomah, falyakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diam, meluruskan perkataan kita dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang dianjurkan di dalam Islam, meluruskan perbuatan kita dengan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Istiqomah di dalam ketaatan, sehingga ketika kita melaksanakan keistiqomahan tersebut yang merupakan karomah yang besar di akhir zaman. Tahukah kita janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah? Disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Fussilat ayat ke-30 dan selanjutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Di dalam ayat tersebut dijelaskan, sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW yang telah diajarkan para ulama kepada kita, istiqomah di jalan itu, maka Allah memberikan janji kepada orang tersebut, tatanazzal alaihimul malaikah, malaikat akan turun kepada mereka, kemudian mengucapkan alla takhaf wala tahzan, janganlah engkau takut, janganlah engkau takut dengan apa yang kau tinggalkan di belakangmu di kehidupan dunia, dan janganlah engkau bersedih, janganlah engkau sedih meninggalkan apa yang ada di belakangmu. Jangan engkau takut pula dengan apa yang akan kau hadapi di hadapan ketika engkau akan dibangkitkan dari alam kubur, bertemu dengan Allah di padang mahsyar. Janganlah kau takut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi walimu, yang akan menolongmu, memberikan perhatian kepadamu. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Sehingga engkau tidak perlu takut menghadapi apa yang ada di alam akhirat. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan mereka memberikan kabar kepada hamba tersebut dengan surga yang Allah janjikan, yang telah dijanjikan oleh Allah kepada orang-orang mukmin yang beribadah dan beramal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menjadi wali bagi orang tersebut dari kehidupan dunia sampai di akhirat, sampai ke dalam surga yang dipenuhi dengan segala kenikmatan yang akan diberikan kepada hamba tersebut. Kaum mukminin wal mukminat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dengan selalu melihat kepada janji Allah tersebut, agar kita semangat untuk mencapai janji tersebut, untuk menyambut janji tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan, dan kita selalu berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika.
Ya Allah yang membolak-balikan hati, teguhkan hati di atas jalanmu yang lurus, di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.